Sebelum pertandingan dimulai, mari kita lihat arah laga yang paling mungkin terjadi. Bologna kehilangan kiper utama, 2 penyerang pelapis, dan 1 bek penting, suspensi. Aston Villa juga tidak full tim karena absennya 1 gelandang dan 1 penyerang inti, membuat kedua tim tetap punya celah. Dalam pertemuan terbaru, Aston Villa unggul dengan 2 kemenangan tanpa balas. Catatan ini memberi kepercayaan diri lebih bagi tim tamu secara psikologis jelang laga penting ini. Performa Bologna cukup fluktuatif, DWDLW, sementara Aston Villa tampil lebih stabil, WLWWL. Konsistensi Villa dalam beberapa laga terakhir menjadi nilai tambah dibanding lawannya. Kedua tim berada di babak perempat final UEFA Europa League, menunjukkan kualitas yang relatif seimbang. Namun secara performa keseluruhan, Aston Villa sedikit lebih meyakinkan. Berdasarkan kondisi skuad, rekor pertemuan, tren performa, dan faktor X, Aston Villa memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan, meski pertandingan diprediksi tetap berjalan ketat. FC Porto kehilangan 1 penyerang utama dan 1 gelandang rotasi karena cedera. Nottingham kehilangan 1 bek rotasi serta 1 gelandang penting akibat suspensi, membuat keseimbangan tim sedikit terganggu. Dalam pertemuan sebelumnya, Nottingham unggul dengan 1 kemenangan. Namun, jumlah laga yang minim membuat data ini belum cukup kuat untuk jadi acuan utama. Performa Porto sangat konsisten, WWWD, menunjukkan stabilitas tinggi. Nottingham tampil naik turun, DLDWW, meski mulai menunjukkan tren positif di beberapa laga terakhir. Porto tampil impresif di Liga Domestik sebagai tim papan atas, sementara Nottingham berada di posisi bawah IPL. Perbedaan kualitas kompetisi dan posisi klasemen memberi keunggulan bagi Porto. Berdasarkan kondisi tim, performa, dan kualitas keseluruhan, FC Porto memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan, meski Nottingham tetap berpotensi memberi perlawanan. Freiburg hanya kehilangan 1 gelandang kunci karena cedera. Sementara Celta Vigo terdampak lebih besar dengan absennya 3 pemain penting di lini belakang, tengah, dan depan, yang bisa memengaruhi keseimbangan tim. Laga ini menjadi pertemuan pertama bagi kedua tim, sehingga belum ada catatan historis yang bisa dijadikan acuan perbandingan kekuatan. Freiburg menunjukkan performa yang belum stabil, LLWWL. Celta Vigo sedikit lebih konsisten, DDWLW, meski masih belum sepenuhnya dominan dalam beberapa pertandingan terakhir. Kedua tim berada di fase perempat final UEFA Europa League. Freiburg ada di papan tengah Bundesliga, sementara Celta Vigo sedikit lebih baik di La Liga, membuat kekuatan relatif cukup berimbang. Melihat kondisi skuad dan faktor keseluruhan dan beberapa faktor X, Freiburg sedikit lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan, meski pertandingan diprediksi berlangsung ketat dan kompetitif. Itulah analisis kita di Fokus Laga. Kalau kamu menyukai pendekatan cerdas seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Tinggalkan komentar arah laga versi kamu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, di Fokus Laga, kita selalu lihat lebih dalam.